Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada video ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dengan saya Irma Minhatal Husniyah, NIM 1262042020096 dari kelas Baris Matematika 4B. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai 3 pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai operasi aljabar fungsi, pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai komposisi fungsi, dan pokok pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengenai fungsi inverse. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita akan memulai pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat diterapkan pada suatu fungsi. Misalkan diberikan fungsi f(x) dan gx, maka dapat dituliskan operasi aljabar untuk kedua fungsi sebagai berikut. Nah, misalkan kita akan menuliskan operasi aljabar untuk penjumlahan. Nah, kita tinggal menulis, yaitu dalam kurung f ditambah dengan g, lalu dalam kurung x sama dengan f x ditambah g gx. Lalu untuk operasi aljabar pengurangannya yaitu f dikurangi g f dikurangi gx sama dengan f x dikurangi gx. Lalu untuk operasi aljabar perkalian yaitu f titik atau kali g kali gx sama dengan fx titik gx. Lalu untuk operasi aljabar pembagian kita bisa tuliskan f dibagi dengan g gx sama dengan fx dibagi dengan gx. Nah, seperti ini. Kemudian sebagai ilustrasi dapat kita ambil contoh praktik berikut, yaitu misalkan diberikan fx sama dengan 2x dan gx sama dengan x ditambah 1, maka operasi aljabar kedua fungsi adalah sebagai berikut. Nah, penulisannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk operasi aljabar penjumlahan, kita bisa tuliskan f ditambah g f ditambah gx sama dengan fungsi fx-nya tadi adalah 2x lalu ditambah dengan fungsi gx-nya x ditambah 1, maka dapat dihitung hasilnya sama dengan 3x ditambah 1. Kemudian untuk operasi aljabar pengurangannya yaitu f dikurangi gx sama dengan 2x dikurangi dalam kurung x ditambah 1, hasilnya sama dengan x dikurangi 1. Kemudian untuk operasi aljabar perkalian yaitu f dikali gx sama dengan 2x dikali x ditambah dengan 1, maka hasilnya sama dengan 2
X kuadrat ditambah 2X. Kemudian yang terakhir untuk operasi aljabar pembagian, yaitu dengan F dibagi Gx sama dengan 2X dibagi dengan X ditambah 1. Ya, jadi seperti ini untuk pembagiannya. Lalu selanjutnya, misalkan diketahui dua buah fungsi, bagaimanakah cara menentukan operasi aljabar pada dua buah fungsi menggunakan mapel? Nah, berikut ini adalah contoh praktiknya, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan 5x ditambah 8 dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Tentukan hasil operasi aljabar kedua fungsi menggunakan mapel. Nah, perlu diingat ya, mengenai sintaks secara umum untuk melakukan operasi aljabar dua buah fungsi adalah dalam kurung fungsi 1, operator fungsi 2, kemudian dalam kurung variabel. Dengan catatan bahwa fungsi 1 dan fungsi 2 itu sudah didefinisikan sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Jadi, penyelesaiannya kita harus mendefinisikan terlebih dahulu fungsi fx dan gx ini. Masih ingat pendefinisian fungsi ke dalam mapel ya? Itu untuk fungsi fx-nya f titik 2 sama dengan dalam kurung x, lalu tanda panah kita tulis operasinya, yaitu 5x ditambah dengan 5x ditambah dengan 8. Ya, kita lihat pendefinisiannya. Kemudian yang kedua, kita mendefinisikan fungsi gx, yaitu g titik 2 sama dengan x tanda panah, lalu operasinya yaitu x kuadrat dikurangi 1. Kemudian kita definisikan. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah mencari operasi aljabar kedua fungsi ini, yaitu dengan sintaks perintah ini ya, kita cari. Untuk operasi aljabar kedua fungsi pada penjumlahan, kita cari, yaitu dengan f ditambah gx, lalu kita enter. Nah, hasilnya ini x kuadrat tambah 5x ditambah 7. Kemudian kita cari untuk pengurangannya, yaitu f dikurangi gx. Ini hasilnya. Kemudian untuk perkaliannya, yaitu f dikali g dikali gx, dan ini hasilnya. Oh ya, ada sedikit catatan. Jadi untuk menjabarkan hasil di atas ini dapat dilakukan dengan menambahkan perintah expand dalam kurung simbol persen. Nah, perintah expand dalam kurung simbol persen ini dituliskan setelah operasi perkalian fungsi, dan perintah expand dalam kurung simbol persen ini digunakan untuk menjabarkan hasil perhitungan yang baru saja diperoleh. Jadi misalkan ingin menjabarkan hasil dari perkalian, maka bisa setelah hasilnya ini ditulis di bawahnya perintah expand dalam kurung simbol persen untuk menjabarkannya. Oke, kita lanjutkan lagi ke hasil operasi aljabar kedua fungsi pada
pembagiannya. Jadi F dibagi Gx, lalu enter. Nah, ini hasilnya. Nah, contoh yang diberikan di atas tadi telah menjelaskan bagaimana mencari fungsi-fungsi baru sebagai hasil dari operasi aljabar dua buah fungsi. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengevaluasi fungsi baru pada suatu titik tertentu menggunakan mapel. Nah, berikut ini adalah contoh yang akan membahasnya. Misalnya diberikan fungsi fx sama dengan negatif x ditambah 8 dan gx negatif x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 9. Dengan menggunakan mapel, tentukan f dikurangi gx dan selanjutnya tentukan nilai f dikurangi gx untuk x 2.6. Nah, adapun cara penyelesaiannya yaitu hampir sama seperti tadi. Kita lakukan pendefinisian dulu terhadap kedua buah fungsi. Untuk fungsi f titik 2 sama dengan dalam kurung x tanda panah, lalu tulis operasinya yaitu negatif x ditambah 8. Kemudian untuk gx nya yaitu g titik 2 sama dengan dalam kurung x, lalu tanda panah kita tulis operasinya yaitu negatif x pangkat 3 dikurangi dengan 2x kuadrat lalu ditambah dengan 9. Kemudian karena kita ingin mencari f dikurangi gx, maka kita tulis f dikurangi gx ya, ini hasilnya. Kemudian kita mencari lagi yaitu nilai f dikurangi gx untuk x 2.6. Jadi kita tulis lagi f dikurangi gx untuk x nya, mohon maaf, x nya kita tulis ya yaitu 2.6. lalu kita enter. Nah, dan ini dia hasilnya, hasil perhitungannya. Baiklah, sekarang kita melanjutkan ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai komposisi fungsi. Secara teori, komposisi dua buah fungsi fx dan gx didefinisikan oleh f komposisi gx sama dengan f gx. Untuk mencari komposisi dari dua fungsi juga dapat menggunakan mapel. Nah, misalkan diberikan fungsi fx dan gx, selanjutnya akan dicari f komposisi gx dengan mapel. Maka sintaks perintahnya yaitu dalam kurung f seperti simbol add ya, f simbol add g dalam kurung x dengan fx dan gx telah didefinisikan terlebih dahulu. Untuk lebih memahaminya, kita akan ke contoh praktik, yaitu diketahui fx sama dengan 2x ditambah 1 dan gx sama dengan x kuadrat. Selanjutnya akan dicari fungsi baru sebagai hasil komposisi f komposisi gx dan g komposisi fx dengan mapel. Nah, adapun penyelesaiannya yaitu hampir sama seperti tadi, kita definisikan terlebih dahulu fungsi fx dan gx nya, yaitu kita tulis f titik 2 sama dengan dalam kurung x lalu tanda panah, operasinya yaitu 2x ditambah 1 kemudian kita lakukan pendefinisian untuk fungsi g juga. G titik 2 sama dengan dalam kurung x tanda panah lalu operasinya yaitu x kuadrat. X kuadrat. Setelah itu
kita tulis juga karena kita ingin mencari hasil komposisi F, komposisi Gx dan juga G komposisi Fx dengan mapel, maka kita tulis F tanda atau simbol add G, lalu dalam kurungnya X, kemudian kita enter dan ini hasilnya untuk F komposisi Gx. Kemudian kita mencari yang ini G komposisi Fx dalam kurung G simbol add lalu F dalam kurung X. Nah, dan hasilnya seperti ini. Jadi hasil untuk fungsi F komposisi G sama dengan 2x kuadrat ditambah 1, dan hasil dari fungsi G komposisi F yaitu adalah 2x ditambah 1 kuadrat. Kemudian selanjutnya nilai evaluasi suatu fungsi komposisi pada X tertentu juga dapat dicari. Misalnya pada contoh di atas akan dicari nilai fungsi G komposisi F pada X sama dengan 2. Maka perintahnya adalah, kita tinggal menuliskan perintahnya sesuai yang kita cari, yaitu fungsi G lalu tanda add fungsi G komposisi F, lalu kita ganti X nya ini sama dengan 2, jadi dalam kurung 2, dan kita lihat, nah hasilnya sama dengan 25. Jadi nilai fungsi G komposisi F pada X sama dengan 2 itu adalah 25. Oke, berikutnya adalah bagaimana dengan komposisi dari 3 buah fungsi. Tadi kan kita sudah membahas mengenai komposisi 2 buah fungsi, lalu bagaimana dengan komposisi dari 3 buah fungsi. Nah, katakanlah yaitu fungsi Fx, Gx, dan Hx. Nah, jadi pada prinsipnya sama dengan komposisi 2 fungsi. Misalkan sebelumnya sudah didefinisikan fungsi Fx, Gx, dan Hx pada mapel. Nah, akan dicari F bundaran G bundaran Hx, maka perintahnya adalah tinggal menyesuaikan saja, yaitu dalam kurung F simbol add G simbol add lalu H kemudian dalam kurung X, seperti itu. Jadi pada prinsipnya sama saja penulisannya seperti komposisi 2 fungsi, dan pengerjaannya pun juga sama seperti komposisi 2 fungsi. Setelah selesai dengan pembahasan yang kedua, sekarang kita akan ke pembahasan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu mengenai fungsi inverse. Secara teori dikatakan bahwa misalkan Fx adalah fungsi 1, 1 dan Gx adalah fungsi inverse dari Fx, maka akan berlaku fungsi F komposisi Gx sama dengan X. Dalam hal ini Gx dapat dinotasikan dengan F pangkat negatif 1X atau disebut fungsi inverse ini. Nah, dalam mapel tidak ada perintah khusus untuk mencari fungsi inverse. Oleh karena itu, untuk mencari fungsi inverse Fx digunakan konsep teori, yaitu dengan mencari Gx sebagai penyelesaian dari persamaan fungsi F komposisi Gx sama dengan X. Nah, untuk lebih memahami, kita bisa mencoba contoh praktik berikut, yaitu misalkan diberikan suatu fungsi Fx sama dengan 3x plus ditambah 2 dibagi 2x dikurangi 1, dan selanjutnya akan dicari fungsi inverse dari Fx dengan mapel. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu perintah baris pertama untuk mendefinisikan fungsi Fx, kemudian perintah baris kedua untuk menyelesaikan persamaan fungsi F komposisi Gx sama dengan X, yang dalam hal ini mencari Gx, dan selanjutnya dinyatakan dalam Fin dalam kurung X. Kemudian yang selanjutnya yaitu perintah ketiga adalah untuk menampilkan fungsi inverse-nya, dan yang terakhir untuk mengecek hasil yang telah diperoleh akan dicari nilai fungsi inverse pada X tertentu, dan selanjutnya nilai fungsi inverse dipetakan pada F. Dari hasil pemetaan seharusnya akan diperoleh nilai X kembali. Sebagai contoh, nilai X yang diambil adalah 1.
Baiklah, berikut ini adalah perintah mapper untuk melakukan hal tersebut. Kita akan mencoba menyelesaikan contoh praktik berdasarkan langkah-langkah pada penyelesaian ini. Jadi yang pertama, baris pertama kita harus mendefinisikan fungsi f(x)-nya terlebih dahulu. Jadi f titik 2 sama dengan dalam kurung x, lalu tanda panah. Operasinya yaitu 3x ditambah 2 lalu dibagi 2x dikurangi 1. Setelah didefinisikan, baris yang kedua adalah menyelesaikan persamaan fungsi f komposisi gx sama dengan x, yang dalam hal ini mencari gx dan selanjutnya dinyatakan dalam f(in) dalam kurung x. Jadi kita tulis kan dinyatakan dalam f(in) dalam kurung x, jadi kita tulis f(in) dalam kurung x, kemudian f(in), jadi seperti pendefinisian ya, titik 2 sama dengan x, seperti ini penulisannya. Kemudian tanda panah itu untuk menyelesaikan persamaan ini ya, jadi kita tulis dalam kurung solve dalam kurung f, jadi buka kurung lalu dalam kurungnya f bundaran g lalu dalam kurung x sama dengan x, koma mencari gx ini, jadi kita tulis koma g dalam kurung x lalu tutup kurung seperti ini. Kemudian perintah yang ketiga atau baris yang ketiga adalah untuk menampilkan fungsi inverse-nya, jadi f(in) dalam kurung x lalu kita enter. Nah, hasilnya yang ditampilkan fungsi inverse-nya adalah negatif 3. Dan untuk mengecek hasil yang telah diperoleh, akan dicari nilai fungsi inverse pada x tertentu. Dan selanjutnya nilai fungsi inverse dipetakan pada f. Nah, dari hasil pemetaan itu kan seharusnya akan diperoleh nilai x kembali. Nah, sebagai contoh, kita akan mengambil nilai x-nya yaitu 1. Jadi, kita tulis x titik 2 sama dengan 1, lalu hasil titik 2 sama dengan f(in) x dalam kurung x hasilnya sama negatif 3. Kemudian kita tulis lagi f hasil. Nah, f hasilnya kembali lagi yaitu nilai x yang diambil yaitu 1. Jadi dari perintah yang telah diberikan terlihat bahwa dari variabel hasil yang merupakan nilai inverse itu adalah nilai inverse yaitu adalah negatif 3. Selanjutnya nilai hasil tersebut kan dipetakan oleh f yang sudah diperoleh sebelumnya dan dihasilkan yaitu 1 ya, jadi sama dengan nilai x mula-mula. Alhamdulillah selesai sudah 3 pokok pembahasan tadi, mulai dari operasi aljabar fungsi, kemudian komposisi fungsi, dan yang terakhir adalah fungsi inverse. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dapat saya jelaskan. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila selama saya menjelaskan terdapat kesalahan-kesalahan. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.